Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laidi Maulidina Putri dengan NIM 2003211000108. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait preferensi konsumen terhadap rengginang menggunakan analisis conjoint. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan ialah membuat folder baru. Dengan format penamaan preferensi underscore rengginang. Menentukan atribut dan level atribut. Di sini atribut yang pertama ialah bentuk dengan level atribut bulat, lonjong, dan persegi. Yang kedua ialah atribut kemasan dengan level atribut plastik, mika, dan kardus. Dan yang ketiga ialah atribut berat dengan level atribut 150 sampai 200 gram, 300 sampai 500 gram, dan 600 sampai 800 gram. Selanjutnya ialah memindahkan data atribut dan level atribut ke aplikasi SPSS. Yang pertama kita klik data, lalu orthogonal design dan generate. Lalu di sini kita memasukkan atribut. Yang pertama ialah bentuk, yaitu bentuk dari rengginang. Selanjutnya di add. Lanjut ke atribut yang kedua ialah kemasan. Kemasan rengginang, lalu di add. Dan atribut yang terakhir adalah berat, yaitu berat rengginang. Dan selanjutnya di add. Langkah selanjutnya klik bentuk rengginang, lalu define values. Nah, di sini kita masukkan level atributnya. Yang pertama level atribut bulat tadi, yaitu bulat. Level atribut bentuk yang kedua ialah lonjong. Dan level atribut yang ketiga ialah persegi. Lalu klik continue. Selanjutnya ke atribut yang kedua, yaitu kemasan. Level atribut kemasan yang pertama ialah ada kemasan plastik. Level atribut yang kedua itu ada kemasan mika. Dan level atribut yang ketiga ialah kemasan kardus. Lalu klik lagi continue. Selanjutnya ialah atribut yang ketiga, yaitu berat. Yang pertama level atributnya ialah dengan isi berat 150 sampai 200 gram. Yang level atribut kedua ialah 300 sampai 500 gram. Dan level atribut yang ketiga ialah dengan berat isi 600 sampai 800 gram. Lalu klik continue. Lalu create new data file. Lalu filenya
kita simpan ke dokumen yang telah kita buat tadi. Yaitu preferensi rengginang. Lalu kita kasih nama file penamaannya, itu stimuli rengginang. Setelah diberi penamaan, selanjutnya langsung di save. Lalu klik OK. Nah, lalu di situ sudah muncul tuh 9 cards. Baiklah, bisa kita lihat ke file data yang tadi sudah dibuat dan disimpan. Nah, lalu muncullah hasil. Baik, setelah kita memperoleh stimuli, langkah selanjutnya kita membuat deskripsi stimulinya berdasarkan hasil stimuli SPSS. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu yang sesuai dengan stimuli dari SPSS. Dari perolehan stimuli dari SPSS tadi, kita buat deskripsi stimuli, di mana deskripsi tersebut akan digunakan untuk membuat kuesioner yang dimana akan diberikan kepada responden. Di sini saya sudah mendapatkan respon dari 5 responden terkait 9 deskripsi stimuli tadi. Lalu simpan, ambil data baru untuk menyimpannya, masukkan perolehan responden tadi ke data SPSS. Kita copy lalu pindahkan ke data SPSS. Setelah dipindahkan, kita ke variabel view, kita ubah sesuai dengan hasil responden yang telah ada. Yaitu kita ubah responden P1 sampai P9. Setelah kita ubah, lalu kita ke data view, kita simpan pada folder yang sama yang sudah dibuat di awal tadi, yaitu preferensi rengginang. Lalu kita ubah format penamaannya
Baik, di sini saya lanjutkan untuk penyimpanan file dengan penamaan penilaian rengginang. Lalu kita save. Dan yang selanjutnya kita memasukkan kode conjoin sesuai penamaan tadi itu ke data SPSS. Kita klik file di data SPSS, lalu ke new, syntax. Nah, kita pindah kode tadi. Nah, ya, kita pindah ke aplikasi SPSS. Lalu di sini kita sesuaikan kodenya agar outputnya bisa keluar. Langkah selanjutnya kita sesuaikan antara nama-nama dari folder yang kita buat dengan kode conjoinnya. Setelah semuanya sesuai, lalu kita save. Untuk penyimpanannya itu tetap di folder yang sama. Nah, lalu kita save. Selanjutnya kita klik run. Nah, di situ bisa dilihat output yang diperoleh. Jadi, di sini tuh kita memperoleh nilai output dari setiap responden ataupun subjek. Dan kita pun juga bisa memperoleh nilai. Baik, jadi di sini kita memperoleh hasil keseluruhan responden untuk nilai utility, di mana yang pertama atribut bentuk yang paling mendominasi ialah bentuk bulat dengan nilai utility yaitu 0,611 dan dilanjutkan dengan bentuk persegi dengan perolehan nilai utility yaitu min 0,56. Dan selanjutnya itu ada atribut kemasan di mana yang paling mendominasi yaitu pilihan kemasan Mika, yaitu yang memperoleh nilai utility 1,11. Dan yang terakhir ialah ada atribut berat di mana pilihan yang paling mendominasi yaitu berat 150 sampai 200 gram. Jadi, di sini selain kita memperoleh hasil import dan value secara keseluruhan, kita juga bisa memperoleh
nilai important values itu per responden atau per subjek. Jadi untuk nilai important value secara keseluruhan diperoleh bahwasannya untuk pilihan dari konsumen yang paling banyak dipilih ataupun yang paling penting bagi konsumen yaitu berat dari isi rengginang, yaitu dengan memperoleh nilai important values 39,646 dan dilanjutkan dengan bentuk dari rengginang tersebut dengan perolehan important values 35,480 dan minat konsumen yang terakhir terkait rengginang ini yaitu pada kemasan dengan perolehan 24,874 dan di sini kita juga selain important values di sini kita juga memperoleh nilai korelasi yang telah tertera pada penjelasan di SPSS tersebut. Baik, mungkin cukup penjelasan dari saya.